Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keanekaragaman hayati bab 2 di semester 1 ini. Langsung saja. Untuk keanekaragaman hayati terdiri dari 3. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Bagaimana masing-masing keterangannya, penjelasannya? Mari disimak slide selanjutnya. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen menyebabkan variasi antar individu sejenis. Gen adalah penentu pewarisan sifat pada keturunan, sehingga nantinya karena perbedaan gen maka akan menyebabkan variasi masing-masing spesies individu ya. Baik, kita lihat kucing. Ternyata ada kucing Angora dan kucing Persia. Kenapa berbeda? Ya, karena gennya berbeda. Apa yang menyebabkan berbeda? Ya, gen tersebutlah yang menyebabkan variasi rambutnya berbeda. Sehingga kucing memiliki jenis Angora sama Persia. Kemudian yang kedua, mawar. Mawar di sini ada mawar merah, mawar putih, mawar kuning, ada juga mungkin mawar merah muda gitu ya, dan lainnya. Kenapa berbeda? Karena gennya berbeda, sehingga menyebabkan variasi perbedaan warna. Kemudian ada mangga. Mangga mana lagi? Harum manis, golek, dan sebagainya. Banyak jenis mangga. Apa yang menyebabkan beda? Gennya. Gen apa? Sehingga dia menyebabkan variasi rasa dan bentuk. Ini yang disebut dengan keanekaragaman tingkat gen. Ada jenis-jenis yang lainnya, jenis kelinci, ada kelinci Himalaya dan sebagainya. Itu adalah contoh dari keanekaragaman gen. Spesiesnya sama tetapi variasinya berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena ada namanya gen. Gen yaitu penentu pewarisan sifat. Manusia saja, spesiesnya manusia, tetapi dia memiliki variasi yang berbeda. Ada variasi yang matanya sipit, ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya lurus, gitu ya. Ada yang tinggi, ada yang semampai, gitu ya, dan seterusnya. Ini contohnya perbedaan warna pada gen mawar. Ada mawar merah, mawar putih, dan mawar merah muda. Ada yang kuning dan sebagainya. Kucing, dengan perbedaan rambutnya, variasi rambut ada kucing Angora dan kucing Persia dan sebagainya. Keanekaragaman tingkat spesies, yaitu keanekaragaman pada jenis yang berbeda. Spesies atau jenis memiliki pengertian yaitu individu yang mempunyai persamaan secara morfologi, anatomi, fisiologi, dan mampu melakukan perkawinan sesamanya sehingga menghasilkan keturunan yang fertil, subur. Contohnya di sini saya ambil contoh untuk Felis ya. Jenis Felis adalah jenis kucing. Felis adalah jenis kucing. Ada berbagai macam perbedaan di sini. Felis tigris untuk harimau, Felis leo untuk singa, Felis catus untuk kucing. Sama-sama jenisnya Felis yaitu kucing, tetapi dia punya penunjuk spesies yang berbeda. Felis tigris untuk harimau, leo untuk singa, catus untuk kucing. Secara penampakan mungkin akan hampir sama, tetapi dia memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ya, lanjutkan. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau faktor biotik dengan lingkungannya abiotik. Ada yang mengatakan bahwa ekosistem adalah interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Ya. Kemudian contoh tingkat ekosistem. Ada ekosistem hutan hujan tropis, ada ekosistem tundra atau hutan berdaun jarum,
Ya, ekosistem taiga atau lumut, ekosistem padang rumput, ekosistem padang pasir atau gurun, dan ekosistem pantai. Nah, kemudian peta persebaran makhluk hidup. Ya, untuk persebaran makhluk hidup, cabang biologi yang mempelajarinya adalah biogeografi. Jadi, biogeografi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang persebaran makhluk hidup. Saya fokuskan di Indonesia, di mana di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah. Ada 3 wilayah itu, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Dan ternyata pembagian tersebut karena Indonesia dibagi oleh garis Wallace sama garis Weber. Garis Wallace itu garis yang memisahkan wilayah Indonesia bagian barat atau oriental dengan wilayah Indonesia bagian tengah atau wilayah peralihan. Nah, garis Wallace ini dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Alfred Russel Wallace. Indonesia bagian barat, wilayahnya mana saja? Ada wilayah Sumatera, Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Jawa, ada Bali. Itulah wilayah-wilayah Indonesia bagian barat. Kemudian garis Weber adalah garis yang memisahkan Indonesia bagian timur atau wilayah Australian dengan wilayah Indonesia bagian tengah, wilayah peralihan, gitu ya. Dikemukakan oleh Max Weber atau disebut dengan istilah Weber saja, ya. Beliau adalah ilmuwan yang mengemukakan tentang garis Weber. Nah, wilayah Indonesia bagian timur, pulaunya mana saja? Ada Pulau Papua, wilayah Papua, kemudian ada Halmahera, itulah wilayah Indonesia bagian timur. Kemudian wilayah Indonesia bagian tengah atau disebut dengan wilayah peralihan, ada Pulau Sulawesi, ya. Kemudian ada Nusa Tenggara, itu adalah wilayah-wilayah Indonesia bagian tengah. Kemudian keanekaragaman hayati di Indonesia dapat dikatakan sangat unik. Kenapa sangat unik? Yang pertama karena keanekaragaman sangat tinggi, ya. Karena diistilahkan tertinggi di dunia setelah Brazil, gitu ya. Yang kedua, memiliki hewan tipe oriental, Indonesia bagian barat atau wilayah Asia, wilayah Australian, Indonesia bagian timur, dan peralihan antara oriental dan Australian sehingga disebut dengan wilayah Indonesia bagian tengah. Yang C, Indonesia kaya akan flora malaysiana. Apa itu flora malaysiana? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian Indonesia kaya akan hewan dan tumbuhan yang endemik. Apa itu endemik? Endemik adalah hewan dan tumbuhan yang khas hanya ada di wilayah tersebut, ya, endemik. Terdapat berbagai hewan dan tumbuhan langka. Oke, selanjutnya karakteristik fauna Indonesia bagian barat atau disebut dengan wilayah oriental. Kita lihat ciri-cirinya. Keunikan hewan-hewan yang termasuk daerah oriental atau Indonesia bagian barat. Kenapa dikatakan oriental atau Indonesia bagian barat? Karena faunanya mirip dengan wilayah di benua Asia, ya, wilayah Asia. Yang pertama, banyak spesies mamalia yang berukuran tubuh besar. Ya, yang pertama cirinya adalah banyak spesies mamalia yang berukuran tubuh besar. Contohnya ada gajah, banteng, harimau, dan badak. Ya. Yang kedua, terdapat berbagai jenis primata seperti mandril, tarsius, orangutan. Yang C, terdapat berbagai jenis burung. Nah, keunikan burung di wilayah Indonesia bagian barat, perhatikan, burung-burungnya memiliki warna yang tidak menarik, tidak mencolok, tetapi memiliki suara yang lebih merdu atau burung-burung kicauan, ya. Yang empat, terdapat berbagai hewan endemik seperti badak berjula 1 di ujung kulon, ada binturong, ada kukang, ada jalak balik putih,
ada murai mengkilat, dan ayam hutan berada merah. Inilah hewan-hewan endemik yang ada di Indonesia bagian barat ya, oriental. Karakteristik hewan atau fauna bagian timur atau Australian. Nah, kita lihat ciri-cirinya ada 4 sama. Banyak hewan yang berkantung. Kanguru, kuskus, mamalia berukuran tubuh kecil ya. Kalau yang tadi berukuran tubuh besar, tapi ada Indonesia bagian timur, dia mamalia berukuran tubuh kecil. Kemudian yang C, terdapat berbagai jenis burung dengan beraneka ragam warna. Warnanya sangat mencolok, warnanya sangat indah, tetapi dia bukan burung kicauan ya. Yang D, tidak terdapat primata. Itu demikian untuk yang karakteristik hewan di bagian Indonesia Timur. Karakteristik fauna daerah peralihan. Ciri-cirinya, karena peralihan antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, maka di wilayah peralihan ini terdapat kadang keduanya. Tetapi ada juga yang khas di wilayah Indonesia bagian tengah ini, yaitu ada burung maleo, ada kupu-kupu, ada primata yang primitif, ada anoa, dan babi rusa. Itulah fauna khas yang endemik di wilayah peralihan. Fauna dan flora endemik akan kita bahas. Apa itu endemik? Yaitu hewan ataupun tumbuhan yang ada di wilayah tertentu, yang ada khas di daerah tersebut, tidak ditemukan di wilayah yang lainnya. Yang pertama, hewan endemik di Indonesia ada harimau Jawa, harimau Bali yang sudah punah ya, badak bercula 1 di ujung kulon gitu ya. Ada jalak Bali putih di Bali tentunya, binturong, maleo di Sulawesi, dan komodo di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Barat ya. Yang kedua, tumbuhan endemik yang khas di wilayah Indonesia itu untuk kelompok Rafflesia, jenis Rafflesia. Ada 3 jenis untuk Rafflesia. Yang pertama ada Rafflesia Padma di Nusa Kambangan dan Pangandaran. Kemudian ada Rafflesia arnoldi, ini sudah terkenal sekali ya, endemik di Bengkulu, Sumatera Barat dan Aceh. Dan C, Rafflesia burnensi di Kalimantan. Ya, jenis Rafflesia. Mana tempat kalian yang ada Rafflesia seperti ini ya? Kalau yang atas yang berwarna merah adalah Rafflesia arnoldi, yang bawahnya adalah Rafflesia burnensi, dan yang bawahnya lagi adalah Rafflesia Padma. Kemudian hewan langka di Indonesia. Hewan langka yang ada di Indonesia ada harimau Jawa, mandril, macan kumbang, cendrawasih, kanguru pohon, tapir, komodo, kakatua raja, burung maleo, buaya muara, banteng, ular sanca hijau. Inilah hewan-hewan langka yang patut kita lindungi, patut kita lestarikan, jangan sampai dipelihara bahkan ya. Kemudian tumbuhan langka di Indonesia ada bedali, ada sawo kecik, ada kepuh, winong, bungur, keluak, nangka celeng, gandaria, dan mundu. Ya, tumbuhan-tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Kemudian dari situ dapat kita ketahui manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama sebagai sumber sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Sebagai sumber sandang yaitu untuk pakaian, contohnya ulat sutra, dia menghasilkan benang-benang yang dapat digunakan untuk membuat sutra yang sangat halus yang dapat digunakan untuk menjadi pakaian. Kemudian pangan, berbagai macam tumbuhan, hewan dapat dijadikan sumber pangan, dari sayuran, lauk pauk gitu ya. Kemudian ikan, daging gitu ya, telur, semuanya menjadi sumber pangan untuk manusia khususnya ya. Papan adalah tempat tinggal, kayu-kayu dari pepohonan
yang besar dapat digunakan untuk membuat rumah gitu ya. Dan fungsi keanekaragaman hayati untuk papan. Kesehatan ada dari industri farmasi ya, bisa dari tanaman-tanaman herbal membantu untuk menjaga kesehatan manusia. Yang kedua, manfaat ekologi. Manfaat ekologi maksudnya adalah dia menjaga keseimbangan lingkungan. Contohnya dengan lestarinya pohon-pohon maka akan muncullah menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh makhluk hidup baik hewan maupun manusia. Kemudian menjaga banjir gitu ya, menjaga erosi, longsor, itulah manfaat ekologi. Yang ketiga, manfaat keilmuan, dapat digunakan untuk pendidikan, penelitian. Contohnya hewan atau tumbuhan tertentu di wilayahnya dapat dilakukan untuk sarana pendidikan, menambah wawasan, dapat juga untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang hewan maupun tumbuhan yang ada. Yang keempat, manfaat keindahan atau estetika seperti wisata, rekreasi, itulah manfaat keindahan, estetika. Yang lima, sebagai sumber pendapatan atau ekonomi ya. Kayu dijual gitu ya. Kemudian apalagi? Produk-produk makanan dapat menghasilkan nilai ekonomi. Dampak positif kegiatan manusia seperti penghijauan dan repuisasi. Pengendalian hama secara biologi, contohnya jika ada hama di suatu wilayah persawahan, mungkin bisa ditebar ular ya, pemakan tikus, bisa disebar burung hantu untuk memakan tikus, kemudian disebar burung-burung pemakan serangga untuk mengendalikan hama secara biologi, tidak menggunakan pestisida ya. Kemudian tebang pilih dan penanaman kembali. Kebanyakan seseorang menebang pohon yang besar tapi tidak memperhatikan tanam kembalinya. Seharusnya tebang pilih adalah melihat umurnya, si pohon itu kira-kira sudah tua belum, sudah besar belum diameternya. Kemudian sebelum ditebang maka tanam dulu ya, supaya besar, bisa mencengkram akarnya dengan kuat, maka baru ditebang tanaman yang besar ya. Tidak ditebang dulu habis baru tanam tanaman yang kecil, maka nanti jika ada hujan yang lebat maka tanaman-tanaman yang kecil belum bisa menahan laju derasnya air sehingga tidak mampu menahan air dan tanahnya sehingga ikut hanyut, terjadi longsor, erosi gitu ya. Yang keempat, pemuliaan tanaman dan hewan. Pemuliaan di sini adalah dengan agar supaya tanaman sama hewan itu tidak punah, dimuliakan gitu ya. Jadi tanaman hewan ini tetap utuh lestari. Nah, yang terakhir di sini ada lebih khusus lagi pelestarian in situ sama ex situ. Saya yakin di SMP sudah pernah dibahas tentang pelestarian atau konservasi in situ dan ex situ. Apa itu? Akan kita bahas setelah ini. Dampak negatif kegiatan manusia, ladang berpindah. Kenapa ladang berpindah bisa berdampak negatif? Karena jika seseorang membuka hutan, kemudian dijadikan sebagai lahan pertanian, manakala lahan pertanian di hutan itu sudah tidak produktif, maka dia pindah lagi, tebang hutan lagi, buat pertanian lagi, bangun sawah dan sebagainya, tidak produktif, pindah lagi, maka dia akan merusak ekosistem, maka dia bisa berpengaruh pada menurunnya faktor lingkungan. Intensifikasi pertanian, apa itu? Yaitu penggunaan pestisida secara berlebih untuk mendapatkan hasil pertanian yang banyak tanpa melihat faktor keberlangsungan ekosistemnya gitu ya. Yang penting mendapatkan hasil yang banyak panennya, tapi masalah lingkungan tidak diperhatikan, itu berbahaya ya. Penebangan dan perburuan liar ya, illegal logging ya, tidak boleh ya. Penebangan secara tanpa izin gitu ya, atau mengelabui para penjaga hutan, menebang sembarangan gitu ya, tanpa diimbangi dengan penanaman kembali. Perburuan liar untuk mencari gading gajah, untuk mencari kulit harimau,
perburuan liar mereka lakukan. Maka ini dilarang ya. Industrialisasi juga menyebabkan meningkatnya polusi di udara, meningkatnya limbah-limbah di lingkungan. Ini yang menyebabkan terjadinya global warming atau pemanasan global ya, meningkatnya suhu di permukaan bumi dan mencairnya es di kutub gitu ya, sehingga muncul pemanasan global. Kemudian pelestarian makhluk hidup ada dua, tadi sudah kita singgung. Yang pertama ada pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian atau konservasi flora dan fauna yang dilakukan pada habitat aslinya. Nah, konservasi ini meliputi 7 kategori, yaitu cagar alam, untuk pelestarian tumbuhan, suaka marga satwa untuk pelestarian hewan, taman laut, taman buru, taman provinsi, dan taman nasional. Taman nasional mungkin yang sering kita kenal ada Taman Nasional Gunung Merapi, ada Taman Nasional Ujung Kulon, ada Taman Waikambas gitu ya. Yang kedua, konservasi ex situ adalah konservasi flora fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya, seperti taman safari, kebun raya, kebun binatang maupun kebun koleksi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai bab 2 ini, pelestarian makhluk hidup. Semoga dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Jika tidak paham atau ada yang belum paham, bisa komentar di kolom komentar channel ini, ataupun bisa menghubungi guru yang bersangkutan. Begitu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.